Lagi, kalem kalem kalem. Wajar manusia. Bukan. Alamak. Ayo, lanjut. Dihitung, Lip. Udah mulai. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penambahan fitur cancel aplikasi Pizza Hut Delivery. Oke, lanjut. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Julia Ayu Dewi Syagian. Ada Jonathan Aditya, ada Alif Abdurrahman, dan Gagas Cahya. Next. Pembahasan kali ini yang akan kami bahas yaitu ada latar belakang, teori, pembahasan, dan kesimpulan. Next. Latar belakang. Pizza Hut Delivery atau PHD ini adalah layanan pesanan antar makanan yang mengutamakan kemudahan dan kecepatan pelanggan dalam menikmati hidangan favorit mereka. Dalam era digital, aplikasi mobile PHD telah menjadi salah satu solusi inovatif untuk mempermudah proses pemesanan. Namun, dengan meningkatnya jumlah pengguna dan perkembangan teknologi, aplikasi ini harus terus berkembang untuk memenuhi ekspektasi pelanggan dalam hal kenyamanan, kecepatan, dan pengalaman pengguna atau user experience. Kendala teknis, kompleksitas fitur, serta kompetisi dari aplikasi berupa menjadi tantangan untuk harus diatasi mempertahankan kepuasan pelanggan dan daya saing di pasar. Next. Nah, teori ini akan dibacakan oleh Gagas Cahya. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih pada Julia. Selanjutnya untuk teori yang pertama yaitu ada pengertian Pizza Hut Delivery, yaitu merupakan layanan pesan antar yang disediakan oleh Pizza Hut, salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia. Layanan ini dirancang khusus untuk mempermudah pelanggan dalam memesan dan ulang-ulang. Pizza Hut Delivery merupakan layanan pesan antar yang dilaksanakan. Bentar. Sorry. Jo. Terima kasih untuk Julia. Selanjutnya untuk teori yang pertama yaitu ada pengertian Pizza Hut Delivery atau PHD, yaitu merupakan layanan pesan antar yang disediakan oleh Pizza Hut, salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia. Layanan ini dirancang khusus untuk mempermudah pelanggan dalam memesan dan menikmati berbagai pilihan menu Pizza Hut, seperti pizza, pasta, ayam goreng, dan makanan pendamping lainnya, tanpa harus datang langsung ke restoran. Melalui PHD, pelanggan dapat memesan secara mudah melalui aplikasi mobile atau panggilan telepon. PHD mengutamakan kecepatan pengantaran dan kenyamanan pelanggan, sehingga layanan ini sangat populer di kalangan masyarakat modern yang mengutamakan efisiensi waktu. Next. Lalu untuk pengertian UML itu sendiri atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya, UML ini digunakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem atau dikenal sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti
lunak atau RPL, serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan cepat. Next, pengertian use case diagram. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna, sistem dengan sistemnya. Tentunya, use case diagram ini merupakan suatu yang mudah dipelajari. Langkah awalnya untuk melakukan pemodelan tentu perlunya suatu diagram yang mampu menjabarkan aktor dengan aksi sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case diagram. Next, untuk pengertian activity diagram, yaitu dalam bahasa Indonesianya adalah diagram aktivitas atau diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur aktivitas berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Next. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Alif Abdurrahman. Padanya dipersilahkan. Terima kasih untuk Gagas. Boleh di next. Nah, pembahasan kali ini ada use case diagram. Boleh di zoom dulu. Oke, ke bawah terus. Nah, pembahasannya ada di next selanjutnya. Penjelasan use case diagram, kita ambil dari customer saja. Ada browse menu. Browse menu ini adalah pelanggan dapat melihat kategori, melihat detail menu, dan melihat urusan ataupun rating. Lalu ada place order. Pelanggan bisa menambahkan item ke keranjang, memilih metode pembayaran, dan memasukkan alamat pengiriman. Ada juga track delivery, yaitu pelanggan dapat melihat status pesanan, melihat waktu pengiriman, dan melihat lokasi pengantar. Dan yang terakhir ada give feedback. Pelanggan dapat memberikan rating, menulis ulasan, dan merekomendasikan perbaikan. Boleh di next. Nah, untuk activity diagram ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alif Abdurrahman. Silakan. Baik, terima kasih Julia. Selanjutnya di sini ada user dan sistem. Di sini pelanggan itu sebagai user. Pelanggan melakukan registrasi atau login, lalu sistem memvalidasi data user, lalu sistem menampilkan halaman home. Selanjutnya user memilih menu. Selanjutnya user memilih delivery atau take away. Selanjutnya sistem akan menampilkan menu. Selanjutnya menampilkan tambah keranjang, dan selanjutnya user akan melihat keranjang. Selanjutnya user menginput alamat pengiriman dan pilih metode pembayaran. Selanjutnya sistem akan memverifikasi alamat dan metode pembayaran. Selanjutnya sistem akan menampilkan kode pembayaran. Selanjutnya user akan melakukan pembayaran dan selesai. Next. Untuk desain antarmuka pelanggan akan dijelaskan oleh Jonathan. Silakan, Jo. Baik, terima kasih Alif. Berikut bisa kita lihat ada beberapa desain yang diantaranya itu desain login, kemudian desain memilih menu, dan yang terakhir ada desain untuk membeli. Nah, dalam proyek kita itu kita mendesain supaya si pelanggan tersebut dapat meng-cancel makanan di next selanjutnya. Next. Nah, pada desain sebelumnya tidak ada menu cancel. Jadi kita hadirkan menu cancel ini untuk pelanggan yang tidak jadi membeli atau berubah pikiran membeli menu lain seperti itu. Oke, mungkin penjelasannya itu saja. Saya kembalikan kepada Julia. Terima kasih.
Terima kasih Jonathan. Boleh di next. Nah, dan ini yang terakhir ada kesimpulan. Aplikasi PHD ini dapat memudahkan pesanan, tetapi perlu perbaikan fitur untuk menjaga kepuasan pelanggan. Masalah seperti kegagalan sistem dan respon lambat dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan, sehingga perbaikan teknis sangat diperlukan. Dengan adanya penambahan fitur cancel, pesanan dapat meningkatkan fleksibilitas, kenyamanan, dan pengalaman pengguna. Penggunaan UML juga dapat membantu pengembangan aplikasi yang terstruktur, efisien, dan dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.